Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Anida dan Dua Fasya selama 3 menit ke depan yang akan membahas berita-berita terpanas hari ini. Kasus KM50 kembali banyak dibahas dalam kasus Brigadir J yang didalangi oleh Ferdy Sambo. Kasus KM50 ini adalah kasus penembakan anggota Laskar FPI yang terjadi di KM50 Tol Cikampek. Kasus ini banyak menimbulkan tanda tanya karena 2 polisi yang jadi tersangka divonis bebas. Kasus penembakan ini ditangani oleh Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Dalam kasus KM50 ini, Sambo juga menunjuk Brigjen Hendra Kurniawan sebagai tim khusus pencari fakta KM50. Saat penyelidikan, polisi mengklaim jika mereka diserang oleh anggota FPI dan terjadi baku tembak yang telah menewaskan 2 orang. Tapi selain itu, saat di mobil menuju perjalanan ke Polda Metro Jaya, mereka lagi-lagi diserang dan berakhir pada penembakan 4 anggota FPI dari jarak dekat. Rekonstruksi yang katanya sebagai bentuk transparansi juga ternyata masih banyak kejanggalan. Bukti CCTV juga diduga sengaja dihilangkan oleh tim KM50. Tapi meskipun kurang bukti untuk menguatkan narasi-narasi polisi, kedua terdakwa tetap diputus bebas oleh majelis hakim karena dianggap bela diri. Lalu, apa hubungannya dengan Brigadir J? Jadi, kedua kasus ini sama-sama dilakukan oleh oknum polisi, lalu kebetulan CCTV yang menjadi bukti juga sama-sama hilang. Narasi baku tembaknya juga sama, bahkan orang-orang yang terlibat pun sama. Di awal korban juga sama-sama dituduh jadi pelaku, dan hal-hal yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai bentuk pertahanan diri. Ini sama persis seperti narasi Baradae di awal yang mengatakan kalau ia terlibat baku tembak sama Brigadir J karena melihat Brigadir J melecehkan Ibu Putri. Selain itu, penghilangan bukti CCTV juga diyakini dilakukan oleh orang yang sama. Setelah ditelusuri, 2 CCTV yang merekam Brigadir J sebelum tewas diganti dan dimusnahkan karena telah dianggap mengancam skenario tembak-menembak yang sudah dibuat oleh Sambo. Walaupun lolos dari kasus KM50, di kasus Brigadir J ini, orang-orang yang terlibat dalam penghilangan bukti seperti Hendra dan tim CCTV KM50 sekarang sudah menjadi terdakwa karena dianggap melakukan obstruction of justice. Bahkan narasi bohongan baku tembak yang dibuat oleh Sambo juga terungkap faktanya. Semoga setelah ini tidak ada lagi oknum polisi yang merekayasa kasus untuk menyelamatkan dirinya. Sekian berita dari saya akhiri. Saya Anida Nabila Fasya, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.